Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu, bermajelis ilmu, mempelajari kembali bahasa Arab setelah sebulan lebih nih, atau 2 bulan nih, libur sebulan nih, sekitar sebulan lebih dari Ramadan, dari bulan Ramadan. Terus kita sekarang Syawal mau akhir, berarti hampir 2 bulan, sebulan setengahan ya. Ramadan penuh, terus Syawal hampir 2 pekan ya, 2 pekan Syawal, berarti satu bulan setengah. Dan UAS kapan nih ke UAS? Belum tahu. Nah, oke, biar materinya selesai. Nah, sebelum Ramadan, bulan Sya'ban ya, terakhir kita membahas apa, Pak? Munada ya? Munada. Nah, membahas munada. Nah, dan sudah masuk atau belum? Sudah ya. Sudah di nomor pertama ya. Halaman 81, yaitu jenis-jenis dari adatun nida, alat untuk memanggil ya. Adapun yang kedua kayaknya belum atau udah? Belum. Nah, berarti kita sekarang lanjutkan ke nomor yang 2, ke nomor 2, yaitu munada dari sisi i'rabnya. Munada dari sisi i'rabnya. Memang secara asal munada masuk mansubatul asma. Tetapi ternyata munada itu yang jatuh setelah adatun nida, setelah ya, setelah a, setelah aya, ternyata bervariasi, beraneka ragam. Sehingga keanekaragaman isim ini yang jatuh setelah adatun nida mempengaruhi pada i'rabnya. Nah, ada yang i'rabnya mansub dan itu adalah asal. Ada yang i'rabnya itu mabni atau fi mahalli nasbin. Nah, jadi di halaman 81 ini yang nomor 2, kata beliau, kita masuk. Yang baca masih yang paling timur, sinten? Asmani sinten? Mas Alwi. Nah. Kalau dari Klaten namanya Dede, siapa Mas? Atau ada kelas takmidi atau kelas 1? Ada santri mat ilmi namanya Dede dari Klaten. Enggak tahu, enggak. Bukan kelas 2 ini. Enggak ada ya. Nggih, monggo. Mas Alwi nggih. Nomor 2. Atsani. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani al-munada naw'ani. Mansubun wa mabniyun. Al-hamzatu wa al-alifu mansubun wa mabniyun. Terus yunsabul munada idza kana mudhafan nggih, au syabihan bil mudhafi nggih, au nakiratan ghairu maksudatin nggih, wa ya'tabarul di majhul, wa yu'tabarul
munada fi hadhil halati mansuban bi fi'li madmurin mudmarin nggih mudmarin waalaikumsalam taqdiruhu ad'u mithlu ya abdallahi terus abda munada mansubun bil fathati li'annahu mudhafun nggih ya itu kurang iya-nya setelah ain itu. Ini jamak mudzakkar salim. Ya mudhi'il anba'i betul. Mudhi'i munada mansubun bil ya'i li'annahu mudhafun. Okay. Ya tali'an jabalan tali'an munada mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhafi. Okay. Terakhir ya rajulan khudh biyadi kurang titiknya juga itu. Ya rajulan khudh biyadi rajulan munada mansubun bil fathati li'annahu nakiratun ghairu maksudatin. Nggih, jazakallahu khair Mas Alwi. Baik, kita masuk ke buku yaitu yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau di sini halaman 81, al-munada naw'ani. Al-munada naw'ani. Ada kolam. Nggih, apa-apa. Tidak. Finish. Baik, kita masuk atau kita lanjutkan pembahasan mansubatul asma, yaitu munada. Sebelum yang terakhir ya, munada, setelah itu tamyiz. Setelah tamyiz selesai. Setelah selesai praktek baca kitab sebelum ujian, atau kita bahas mansubatul asma dari kitab yang lain misalkan. Misalkan dari Alfiyah, dari Syarah Ibnu Malik. Tapi yang jelas kita praktek insya Allah kalau masih ada waktu, belum UAS dan kita sudah selesai dari mulakhosin. Nah, kita banyak praktek baca kitab. Nah. Baik, kita masuk ke bab munada, yaitu yang nomor 2. Kata beliau munada ada 2. Jangan lupa definisi dari munada. Munada adalah isim yang jatuh setelah adatun nida, alat panggilan. Dan alat panggilan dalam bahasa Arab itu sudah dibahas di poin pertama. Bisa a, bisa ya, bisa aya, tergantung dari fungsinya. Yang dekat apa, yang gak dekat, gak jauh apa, dan jauh apa. Dan itu sudah dibahas di nomor 1. Nomor 2 kata beliau, ini membahas i'rabnya. I'rab dari munada. Kok dibahas? Bukankah munada itu mansubatul asma? Kita katakan iya. Kenapa kok dibahas? Sudah jelas mansub.
Ternyata tidak, karena munada itu beragam jenis. Maksudnya bagaimana beragam jenis? Karena isim itu beragam jenis, sehingga ketika isim yang beragam jenis itu terjatuh setelah adatun nida menjadi munada, itu juga i'rabnya berbeda-beda. Dan di sini ada dua, kata beliau. Judulnya i'rab al-munada, Pak ya. Judulnya i'rabul munada. I'rabul munada ada dua, kata beliau. Mansub sama mabniyun. Atau lebih mudahnya jenengan bilang fi mahalli, ya, fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Tapi istilah yang lebih masyhur biasanya ini mabni. Nah, mabni. Nanti kita bahas yang ba itu. Sekarang masuk yang a. I'rab munada yang pertama adalah mansub. Apa itu? Apa saja jenis isim yang mansub jika dia sebagai munada? Kata beliau, yunsabul munada. Munada dinasab idza kana yang pertama mudhofan. Apabila munada itu mudhof. Apabila munada itu mudhof. Jadi ini kita harus paham, harus tahu bentuk dari mudhof, susunan mudhof. Dan ana yakin kita sudah paham dan sudah tahu karena sudah termasuk pembahasan awal-awal, ya kan? Waalaikumsalam. Mudhof itu termasuk pembahasan awal-awal di ilmu nahwu ini. Kapan pertama kali jenengan tahu mudhof, Pak? Di pembahasan apa kira-kira? Mudhof sama mudhof ilaih. Nah, di pembahasan apa? Hah? Di Mukhtarot. Jenengan pertama kali belajar di sini di Mukhtarot, di sini. Mungkin sebelumnya jenengan pernah belajar di kitab lain. Di kitab Mukhtarot, pembahasan mudhof pertama kali jenengan ketahui pas pembahasan apa? Kira-kira. Karena kenapa kita kok bahas? Siapa tahu ketika pertama kali mengenal mudhof itu, sekarang kita bahas, ingat lagi, oh mudhof seperti ini. Di pembahasan apa? Hah? Di pembahasan apa? Ada istilah mudhof ilaih, isim yang majrur. Di apa? Di tanda-tanda isim, ya kan? Ya enggak? Lupa ana. Bener enggak ingatan ana ini? Bener enggak, Pak? Jenengan pelajari tanda-tanda isim itu apa? Salah satunya mudhof ilaih. Karena huruf sama fiil enggak bisa mudhof ilaih, ya kan? Kalau enggak salah begitu. Bener enggak ini, Pak? Nah, baik. Kembali ke mudhof. Ini hanya mengulang sedikit. Nah. Kembali ke sini, Pak. I'rabnya munada yang pertama mansub. Mansub ini terjadi pada apa? Yang pertama kata beliau mudhof. Berarti jenengan harus tahu apa itu mudhof ilaih. Contohnya di buku sudah ada. Sebelum ke buku, contoh mudhof ilaih, masnya. Babus sayyarah. Kitab Muhammad. Mas Ishaq Ilham nggih. Ilham. Nggih, contoh mudhof ilaih. Babus sayyarah. Nah, ini kitab Muhammad jenengan. Contoh mudhof ilaih. Belum ada. Zulfan. Misbahul Fasal. Saya Ratu Mudir. Apa?
baitu tahfidz. Nah, baitu tahfidzil Quran. Terakhir Darajatu Muhammad. Baik, dari contoh-contoh yang jenengan sebutkan ke ana, ini kan mudhaf ilaih Pak ya. Nah, mudhaf ilaih ini dimasuki oleh adatun nida, alat memanggil ya Pak ya. Nah, tapi sayangnya contohnya semuanya benda mati. Benda mati gak bisa dipanggil kecuali mungkin di nazom syair, ketika seorang penyair ingin mengungkapkan apa, dia memanggil suatu benda mati, ada maksudnya itu Pak. Tapi kan kita kan belajar ilmu nahwu biar mudah. Nah, sekarang ngasih contoh lagi yang bisa dipanggil karena jadi munada. Kalau babu sayar, ya babu sayar ya jenengan gimana? Orang bilang manggil sesuatu yang baik. Sekarang contoh mudhaf ilaih yang bisa dipanggil yang menjadi munada. Kembali lagi ke Mas Alwi. Abu Bakar, benar. Abu Bakar nama, tapi nama ini adalah nama mudhaf ilaih. Sampingnya Mas Ilham. Belum ada Mas Tamim. Bisa dipanggil ya. Ummu Muhammad, ya. Udah bayar hutang berarti. Monggo, lainnya pasti punya utang tuh 2, 3, 4, 5. Ibnul Qayyim. Hati-hati ya, mudhafin isim ketemu isim, jangan sampai ketelisut dengan naat man'ud. Ya. Karena ini sama susunan. Ini sama-sama susunan antara mudhaf ini dengan naat man'ud, susunan isim ketemu isim. Bedanya naat man'ud dengan mudhaf, kan ini juga pelajaran dasar ini, Pak. Iya, thalabul ilmin itu mudhaf. Dengan Ibnul Qayyim, nggih. Bintul Mudir. Mudarrisul lughatil arabiyyah. Iya, itu semuanya adalah mudhaf ilaih. Jangan sampai talibun dzakiyun. Murid yang cerdas atau pandai itu bukan mudhaf ilaih tapi iya, naat man'ud. Jangan. Nah, nanti enggak mansub kalau dipanggil. Kita mintanya yang mudhaf ilaih. Baik, contoh dari jenengan tadi. Yang pertama Abu Bakrin. Nah, ini kan mudhaf ilaih. Ketika dimasuki ya, maka mudhafnya ini dirubah mansub. Kan bisa abu, bisa aba, bisa abi. Kalau dimasuki ya jadinya ya Aba Bakrin. Nah, begitu. Jadinya ya Aba Bakrin begitu. Ini nanti i'rabnya Pak, munada mansub dengan Mas Alwi dengan alif karena asmaul khamsah. Munada mansub dengan alif karena asmaul khamsah. Contoh lagi Mas Tamim apa tadi? Contohnya? Belum. Ya mudarrisul lughah. Kalau dimasuki ya jadinya ya mudarrisa al-lughati al-arabiyyah misalkan. Nah, ini Pak, i'rabnya ini. Nah, ini nih mansub munada. Ya mudarrisal lughatil arabiyyah. Ya mudarrisal lughatil arabiyyah. Ya Aba Bakrin. Nah, ya Aba Bakrin. Contoh lain tadi ya bintal mudiri, seperti itu. Contoh lain lagi apa lagi? Alhamdulillah. Apa lagi contohnya? Ya Ibnu apa? Ya Ibnul Qayyim. Semuanya itu adalah mansub. Semuanya itu mansub. Ini mansub dengan alif karena asmaul khamsah. Ini mansub dengan fathah karena isim mufrad. Bagaimana kalau ininya musanna atau jamak? Boleh enggak? Boleh, sebagaimana contoh di buku.
Kita lihat di buku. Contoh pertama, mislu ya abdallahi, ya abdallahi, dallahi. Abda munada mansub dengan fathah karena mudhaf. Munada mansub dengan fathah karena mudhaf, dia isim mufrad. Makanya dengan fathah. Bagaimana kalau contoh kedua, ya mudhi'i, jenengan kasih ya itu Pak setelah ain itu, kurang itu. Ya mudhi'i al-anba'i, ya mudhi'i. Kasih ya, kasih titik 2. Setelah ain itu ada bukan alif itu. Itu ya itu, bukan alif bengkok. Nah. Ya mudhi'i al-anba'i, ya mudhi'i. Mudhi'i. Mudhi' itu penyiar ya. Mudhi'un, mudhi'ani, mudhi'ina. Ini mudhi', ini isim apa ini? Isim apa ini? Isim fa'il. Dan ditinjau dari jumlahnya, mudhi' isim apa? Isim musanna atau jamak? Ai. Isim apa? Jamak mudzakkar salim ini. Kalau musanna ya mudhi'ai. Ini ya mudhi'il anba'i, ya mudhi'il anba'i. Ini munada Pak, mansub dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ini munada mansub dengan apa? Dengan ya, karena jamak mudzakkar salim. Contoh yang terakhir di buku itu, ya, oh ini nanti yang kedua. Kita ke mudhaf dulu. Ini contoh-contoh yang mudhaf. Contoh-contoh yang mudhaf. Ya ibnai Muhammadin, ya wahai dua anaknya Muhammad. Itu mudhaf juga. Ada yang bertanya? Atau contoh lain? Contoh yang menimbulkan, bukan menimbulkan kesusahan ya. Contoh yang membutuhkan lebih analisa mudhaf ini. Baik, aneh ngasih contoh. Contoh. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ighfirli. Ya Rabbi, ighfirli. Ya Allah, ampunilah. Nah, doa saya. Atau Rabbi ighfirli itu munada, ya-nya dibuang, nanti itu nanti. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, ighfirli. Ya Rabbi. Rabbi di sini munada Allah di sini yang dipanggil. Wahai Tuhanku, Rabbku. Rabbi di sini apakah dia mudhaf? Iya. Mudhaf kemana Pak? Mudhaf berarti dua kata. Kata pertama apa? Rob, kata kedua? Ya, domir, ya kan? Bagaimana i'rabnya Pak? Katanya kalau mudhaf mansub. Gimana i'rabnya? Mabni. Mabni atau mansub? Kalau mabni yang kedua. Yang kedua itu nggak ada ini masuk yang mabni. Kalau dia masih masuk i'rab yang mudhaf, ya udah kita bilang mansub. Nah, jadi Rabbi di sini munada mansubun wa alamatu nasbihi ya. Ini isim apa Rabbi ini?
Isim mufrad ketemu dengan ya kan? Ya domir. Kalau isim mufrad i'rabnya sama seperti atasnya, Pak. Sama. Bedanya nanti jenengan tetap i'rabnya apa? Iya, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya sukun. Tanda nasabnya jadi Rabbi itu munada mansubun bil fathatil muqaddarah. Karena kalau mau ngomong ya Rabbai, ya itu temennya adalah kasroh. Jadi tetap, tapi fathahnya jenengan bilang fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, ya Rabbi. Nah. Jadi munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal ya. Munada mansub dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang kira-kira ada di atasnya ya. Makanya muqaddarah bukan dhahira. Kalau dhahira rabbai enggak. Nah. Alasannya kenapa kok di muqaddarah? Karena lil munasabah. Karena menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Yaitu sesuai dengan kasroh. Nah, kasroh. Jadi baknya di sini di kasroh karena menyesuaikan ke ya, sehingga kita nggak katakan ya Rabbai, enggak. Ya Rabbi. Semuanya yang mudah kepada ya mutakallim, Pak. Ya ibni, ya abi, ya ummi. Abi itu Pak dalam bahasa Arab munada, cuman ya-nya dibuang. Nanti ada bab pembuangan ada. Iya, ya ummi, cuman kan namanya ngomong pengennya cepat dipahami ya kan? Ummi. Ya. Apalagi kalau tulisannya Pak Robbi. Ya-nya dibuang. Asalnya tuh ya Robbi asalnya. Nah, Robbi ighfirli warhamni itu asalnya Pak ya Robbi ighfirli, dibuang ya-nya, ya yang ini sama ya ininya, nanti bab pembuangan ada. Nah, kenapa kok pembuangan gitu? Itulah bahasa Arab, ketika bab munada ada seperti itu. Nah, itu yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya ilahi, ya abi. Nah, ya habibi, ya nurul aini. Nurul aini, kenapa ya nurul aini? Nuro ya karena mudhaf. Adapun habibi itu kan munada mudhaf juga, Pak. Iya-nya dibuang. Nah, habibi asalnya ya habibi. Nah. Itu yang mudhaf. Ada pertanyaan? Nah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjutkan. Itu yang pertama, yaitu jika mudhaf. Jika mudhaf, dan contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua. Syabih bil mudhaf. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Nah, hapus ini ya. Udah ditulis? Oke. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Kalau yang pertama mudhaf, yang kedua syabih bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Mirip dengan mudhaf. Berarti mirip dengan atasnya ini, Pak. Nah, mirip tapi enggak
tapi nggak sama. Ya, kembar ya. Mirip tapi nggak sama. Apa itu syabih bil mudhaf? Apa itu syabih bil mudhaf? Ini perlu kita pahami dulu sebelum dijadikan sebagai munada. Nah, kira ini bukan istilah yang pertama yang pernah kita dengar ya. Syabih bil mudhaf pernah kita bicarakan ya, pernah kita bahas. Benar nggak? Syabih bil mudhaf pernah kita singgung. Di pembahasan apa? Sudah lupa ya. Masih ingat? Kalau masih ingat susah jawabannya. Sudah lupa. Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Nah, mungkin dulu ketika kita bahas jenengan paham ya. Sekarang sudah lupa lagi. Nah, okay. Diulangi lagi nggak apa-apa. Nah, biar nggak lupa bagaimana? Ajarkan. Ajarkan, insya Allah melekat. Praktekkan. Nah, nanti akan ketemu. Praktekkan dengan membaca kitab, nanti akan ketemu ketika munada, ketemu dengan syabih bil mudhaf. Baik, syabih bil mudhaf itu bagaimana? Di buku apa contohnya yang syabih bil mudhaf? Ya tawli'an jabalan. Tawli'an jabalan ini sering kita dengar. Ya tawli'an jabalan. Contohnya ya ada tunida, terus syabih bil mudhaf. Tawli'an jabalan. Ya tawli'an jabalan. Syabih bil mudhaf. Kalau atasnya mudhaf, kalau ini syabih bil mudhaf. Pertanyaannya sebelum Anda lanjutkan, apa kesamaannya syabih bil mudhaf dengan mudhaf ini, Pak? Kenapa kok dinamakan mirip dengan mudhaf? Apa kesamaannya contoh ini dengan contoh yang di atas? Apa? Tanda fathahnya dhahirah. Kalau tadi mudhaf yang fathahnya muqaddarah kan jadi beda. Kan jadi nggak mirip. Apa kesamaannya antara ini? Tadi contohnya banyak ya di bawah ya, nah hapus. Apa kesamaannya? Ada tadi contohnya apa lagi? Mudarrisal lughatil arabiyyah, ya Rabbi, ya kan? Apa kesamaannya ini mudhaf ilaih dengan syabih bil mudhaf? Apa? Terdiri dari dua isim. Ini nih dua isim. Ini juga dua isim. Nah, ini dua isim, ini dua isim. Ya, itu persamaannya. Perbedaannya. Perbedaannya apa? Antara mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Yang terakhir, ini kan persamaannya sama-sama dua kata ya. Kata jenengan, perbedaannya Ustaz, di syabih bil mudhaf, kata yang kedua itu fathah, sedangkan di sini kasroh. Nah, yang di sini kasroh, yang di sini fathah. Ada sebabnya enggak? Apa ujuk-ujuk memang begini? Ada sebabnya? Ada. Nah, ada. Kenapa ini kok enggak ya tawli'an jabalin kayak yang di atas? Kalau ini kenapa kasroh? Karena mudhaf ilaih. Iya. Persamanya tadi sudah kita pegang ya. Sekarang kita bahas perbedaannya. Kalau mudhaf, ini kata yang kedua, mudhaf ilaihnya pasti majrur, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun kalau syabih bil mudhaf, kata yang keduanya maf'ul bih sehingga fathah. Begitu. Harus maf'ul bih fathah. Sebelum kita ke kedudukan, kenapa ini fathah?
kata jenengan sebagai maf'ul bih. Kata jenengan ini saat di syabibil mudhaf kata yang kedua itu fathah. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih. Benar jawaban jenengan. Pertanyaan ana, apakah selalu fathah? Hah? Tidak. Kenapa kok tidak selalu fathah? Oke, Mas Zulfan, gimana? Bisa dijadikan, berarti ya toli aja balin. Ya, dijadikan mudhaf ilaih. Terus pertanyaan ana, apa kuncinya kita tahu gimana nganalisa ini dua kata ini syabih bil mudhaf? Ini maksud ana. Ini maksud ana. Jadi untuk mudhaf fix selesai nggih? Jelas. Kata yang kedua sebagai mudhaf ilaih majrur. Nah, untuk syabih bil mudhaf, Pak, sama dengan mudhaf ilaih, sama dengan yang di atas, terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua kata. Nah, kata yang kedua, insyaallah udah azan ini ya. Kata yang kedua, di sini kebetulan kata yang kedua itu fathah. Kata yang kedua ini fathah, fathatain. Kenapa? Dipengaruhi oleh kata yang pertama. Dipengaruhi oleh kata yang pertama. Yang kata yang pertama ini dia munada. Jadi fokus jenengan ke kata yang pertama ini, Pak. Nanti kalau jenengan fokus dan tahu menganalisa kata yang pertama, kata yang kedua jenengan nanti pasti paham. Baik. Tolian ini kan sebagai munada, ya kan? Dan dia mansub, benar gak? Mansub. Iya, mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah, tain. Iya, fathah ya. Fathah. Baik, tolian itu apa artinya? Pendaki. Dari tol'a yatul utuluan, nampak ya daki gitu. Tolian itu pendaki. Nah, di sini Pak, pendaki ini kan dari fiil tola'a yatlu'u. Itu fiil muta'addi, Pak ya. Daki. Kalau tola'a yatlu'u yang artinya daki karena bermakna juga terbit ya. Nah, tola'a di sini artinya mendaki. Kalau fiilnya ini isim fa'ilnya ya. Tola'a yatlu'u tulu'an toli'un. Nah, pendaki di sini. Di sini kita memanggil pendaki, wahai pendaki, dari isim fa'il. Nah, pendaki ini yang dari isim fa'il itu memiliki fungsi, ini perlu dipahami. Ini nih memiliki fungsi seperti fi'ilnya. Meskipun dia isim fa'il, dia memiliki fungsi seperti fi'ilnya. Fi'ilnya tola'a yatlu'u yang artinya mendaki. Dan kita tadi bersepakat dia fi'il muta'addi. Nah, dia dari fi'il yang muta'addi. Dia dari fi'il muta'addi seakan-akan munada ini beramalan seperti fi'ilnya tola'a yatlu'u. Sehingga jabalan ini tadi ada yang menyinggung, jabalan ini jadi maf'ul bih. Karena wahai pendaki gunung, berarti gunung itu didaki sebagai maf'ul bih. Sedangkan ini jadi munada mansub dengan fathah, bil fathah. Dan susunan ini Pak, ini sama ini diistilahkan dengan syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Susunan dua kata ini oleh ulama nahwu diistilahkan dengan syabih bil mudhaf. Kenapa syabih bil mudhaf?
mirip dengan mudhof ini. Dua kata. Perbedaannya yang barusan kita bahas. Isim pertama ini memiliki amalan seperti fiilnya. Kalau fiilnya muta'addi, ini sebagai maf'ul B. Seumpama fiilnya bukan muta'addi, kan ini kan memunculkan pertanyaan begitu, Pak ya. Nah, nanti enggak maf'ul B, tapi kita enggak ke sana dulu, kita fokus ke sini dulu. Karena kata yang kedua itu enggak harus mansub, tergantung dari amalan isim fa'il ini. Isim fa'il ini berasal dari fiil apa? Fiil cuma dua, Pak. Muta'addi sama lazim. Kalau muta'addi butuh maf'ul B, kalau lazim butuh fa'il. Tapi kita enggak ke fa'il dulu, yang ini dulu. Muta'addi. Apalagi kalau ana bahas kalau fiilnya majhul, berarti naibul bisa nanti di sini naibul fa'il. Tapi kita fokus yang mudah dulu, contoh yang di buku sebagai maf'ul bih, karena tolian ini dari fi'il muta'addi. Nah, pembahasan kita munadanya adalah toliannya. Kita lihat di buku itu tolian munada mansubun bil fathah li'annahu syabihun bil mudhaf. Tolian, bukan jabalannya yang di i'rab. Udah azan ya, cepat ya. Boleh. Ya qori'an. Dijelaskan tanwinnya. Ya qori'an, jangan ya qori'a. Qori'an. Qori'an apa? Al-Qur'ana. Nah, ya qori'an Al-Qur'ana. Contoh lain apa? Ya isim fa'il dari fi'il yang muta'addi. Banyak fi'il muta'addi, Pak. Syariba yashrabu, berarti ya syariban al-ma'a misal, atau ma'an, terserah jenengan. Contoh lain, wahai penuntut ilmu, ya taliban ilman. Ya, jenengan ya taliban ilman boleh, ya taliba ilmin boleh enggak? Ya taliba ilmin boleh enggak? Enggak boleh atau boleh? Kenapa boleh? Susunan mudhaf ilaih boleh, silakan. Susunan syabibil mudhaf boleh, syabihan bil mudhaf juga berarti boleh dua-duanya. Kayak ini, Pak. Boleh enggak dijadikan mudhaf ilaih? Boleh. Ya tali'a jabalin. Ya tali'an jabalan. Itu syabibil mudhaf. Sebenarnya banyak jenisnya, banyak bentuknya. Nah, ini sudah adzan, nggih. Jazakallahu khair. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Kan selanjutnya ini ada apa? Hasil dari UTS, maaf baru sekarang, lupa terus. Sebenarnya udah lama selesainya. Pak Bian nunggu nggih tadi hasil ini. Nggih. Jazakallahu khairan katsiran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.